Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Haji Ai Sofyan MSI dan yang terhormat Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zarfan Rasif sebagai mahasiswa semester 5 HTN 5B dengan NIM 11930300100. Di sini saya melaksanakan ujian akhir semester UAS Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, di mana di sini saya akan mengulas terkait materi yang telah diberikan. Yang pertama, tentang kewenangan pemerintahan daerah kabupaten dalam pemikiran dan daerah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Timur, yang mana pada pemekaran di Bandung Raya. Diawali dengan terbentuknya Kabupaten Bandung pada 1641 sebagai bukti sejarah terdapat dalam Piagam Sultan Agung Mataram. Kemudian tahun 1810 pemerintahan kolonial Belanda merintis pembangunan kawasan pemukiman di sekitaran kota Bandung. Sekarang baru pada tahun 1906 menyandang status kota, dan Kabupaten Bandung Timur akan memiliki wilayahnya termasuk pemekaran dengan sekitar 43,3% dari luas Kabupaten Bandung sebagai daerah induk jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS. Nah, sekitar 48,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung, yang mana yang paling utama di sini terkait pemekaran ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan keperluan pelayanan masyarakat. Jadi selama ini dirasakan berat oleh masyarakat Bandung Timur tersebut dari Majalaya atau Nagreg untuk mengurus KTP ke Soreang gitu. Tentu maksud untuk pemekaran ini cukup baik untuk wilayah tersebut begitu, karena kepadatannya juga. Dan yang kedua, upaya pemekaran Garut Selatan. Secara pengertian, pemekaran daerah ini adalah pembentukan suatu wilayah administratif baru yang dilakukan di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten, yang berdasarkan hukum dalam pemekaran daerah, yakni ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemekaran daerah, wilayah di kabupaten kota menjadi 2 daerah atau lebih gitu. Jadi tujuan dari pemekaran daerah wilayah Garut Selatan ini diantaranya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi, demokrasi, pembangunan di daerah yang di pemekaran tersebut gitu, sehingga pengelolaan potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan keamanan, meningkatkan ketertiban, dan terciptanya hubungan yang serasi dan harmonis antara pusat dengan daerah. Jadi pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan ini perlu didukung oleh SDM yang ada juga. Artinya kualitas masyarakat di Garut Selatan ini harus ditingkatkan gitu, supaya dalam pengelolaan dan pengembangan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru dapat diakselerasi oleh masyarakat tersebut. Nah, dari segi ekonomi, Garut Selatan ini kaya akan sumber daya baik dari pertanian, perkebunan, perikanan yang dirasa cukup dan perlu diolah gitu dan dibantu oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya dari segi pendidikan, ini tugas besar dan tugas bersama gitu, karena Garut Selatan ini pembangunan pendidikannya masih kurang gitu, karena belum merata dan belum menyeluruh tersebut. Lalu pada upaya pemekaran daerah di yang pertemuan ketiga, upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara. Sukabumi memiliki luas wilayah terluas se-Jawa hingga Bali gitu, namun memiliki nilai PDRB 2,3% dari total PDRB kabupaten kota di Jawa Barat. Dengan perkembangan wilayah yang lambat seperti ini, Kabupaten Sukabumi diharapkan menjadi 2 bagian yang berbeda karakteristik umum wilayahnya, yaitu Sukabumi Utara dan Sukabumi Selatan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan alasan kurang optimal kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga muncul wacana pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua tersebut gitu. Dan
Usulan ini pun sudah didukung oleh Pemprov Jawa Barat dan dokumen usulan tersebut sudah sampai ke Kemendagri. Dan memang alasan yang paling fundamental ialah wilayah Sukabumi yang sangat luas, yang cukup luas. Dan ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan masyarakat terhadap mengurus administrasinya. Dan pertemuan keempat ini otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta gitu. Dan ini daerah ini merupakan istimewa karena latar belakangnya sejarahnya ini merupakan pernah menjadi ibu kota Indonesia gitu pada saat itu. Nah, perkembangan otonomi di Yogyakarta ini terjadi sejak ditetapkannya daerahnya menjadi daerah otonomi khusus gitu. Perkembangannya yang nampak terjadi adalah terkait regulasi yang mengatur berjalannya pelaksanaan otonomi khusus, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dan otonomi khusus ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia fokus pada pembahasan bab 17 tentang pemerintahan daerah, dan ini pun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah Yogyakarta secara jelas dan lengkap telah mengatur apa saja yang menjadi keistimewaan bagi pemerintah daerah ini dalam menjalankan otonominya berdasarkan teori demokratis ini. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 ini merupakan seorang kesultanan gitu, kesultanan yang Rohadiningrat, dan ditentukan berdasarkan garis keturunan gitu. Pada hal tersebut berlaku asas leg spesialis derogat legi generalis gitu, di mana undang-undang ini menjadi aturan khusus atas Undang-Undang 1945 gitu. Namun rakyat Yogyakarta juga tetap berlaku persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, mulai dari desa hingga tingkat provinsi, seperti penyaluran hak memilih dan dipilih hingga pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah, dengan tetap berlaku perimbangan antara pusat dan daerah itu tersebut. Dan yang kelima, otonomi khusus Aceh gitu. Otonomi khusus Aceh ini sangat spesial bagi Indonesia karena dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif gitu, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dan persentase penduduk muslim adalah yang tertinggi juga di Indonesia, dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya yang melimpah juga, minyak, bumi, dan gas alam. Aceh juga terkenal dengan hutannya, dan otonomi khusus provinsi Aceh ini tergantung dengan keberadaan dana khusus di mana 50% dari APBD, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan juga gitu. Dan kelembagaan Aceh terdiri dari Wali Nangro Waliullah di Majelis Tinggi. Dan yang keenam, pertemuan keenam itu ada otonomi khusus Papua, yang mana di sini kalangan di Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasannya, budayanya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kebijakan pada tingkatan nasional yang bersifat khusus gitu. Nah, sejalan dengan nafas desentralisasi pasca reformasi, aspirasi dan tuntutan berkembang itu kemudian direspon oleh pemerintah dengan terbit Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Nah, melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi gitu kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain, karena di Papua ini sangat jauh gitu dengan ibu kota, serta untuk memberikan peluang bagi orang asli Papua berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Nah, dan yang terakhir itu adalah otonomi khusus DKI Jakarta, di mana Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya ini sebagai ibu kota negara pula, dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan undang-undang ini mengatur khusus sebagai Ibu Kota Negara, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi, dan terikat peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah gitu. Dan Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, pengaruh pemberian otonomi khusus bagi provinsi Jakarta juga. Dan Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara dalam membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan mewujudkan citra bangsa Indonesia. Maka DKI Jakarta diberikan khusus tugas, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahannya. Karena pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi Jakarta ini, maka kedudukan kota atau kabupaten bersifat administrasi merupakan wilayah kerja gubernur dalam lingkup provinsi, sehingga gubernur DKI berkedudukan ganda, di samping sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya gitu. Oleh karena itu Jakarta ini mempunyai kekhususan tersendiri, dan wali kota maupun bupatinya pun itu dipilih oleh gubernur secara langsung. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jikalau saya mempunyai kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.